Oh, di Jakarta, jadi bolak-balik, Bogor, Jakarta. Gila, jualan online tuh apa sih gitu, orang mikirnya, mah apa sih gitu. Nah, jadi bagaimana menghadapi mental block ketika nawari itu ditolak, ya harus sering ditolak. Capek ya perempuan yang nyari duit gitu. Ada nggak sih titik kamu kayak pengen udahan? Sedih deh kita berdua gitu ya sama udah, karena tinggal di tempat seperti itu. Terus qadarullah mamaku harus aku bawa dengan keadaan yang seperti itu dari Riau gitu, mau ngomong tinggal sama aku. Jadi kita tinggal berenam di dalam situ. Kita naik kereta, beli baju di Tanah Abang, sampai rumah aku foto lagi. Nah, apa tipsnya untuk kalau teman-teman yang mau kerjasama dengan sahabatnya, temannya, atau saudara nih, supaya bisa berjalan? Apa hikmah yang bisa dipetik dari situ? Kalau sampai sekarang disuruh jualan offline, aku malu. Jujur li ya, aku buat itu harus bisa gitu. Aku sama udah harus bisa ngebawa keluarga ini gitu menjadi lebih baik. Assalamualaikum, hai. Selamat datang di seri pertama Rumpi Bergizi bareng Mak Uri. Hari ini aku lagi main ke rumah teman aku di Bogor, yaitu seorang sosok perempuan yang luar biasa. Sekarang bisnisnya di bidang tas nih teman-teman. Aku mau kenalin nih ya, kita serap energinya. Mak Mary. Hai semua. Makasih ya Ma, aku main lagi nih ke sini nih. Ma Mary, aku mau rumpi kita ini bermanfaat ya buat teman-teman nih. Indis ekonomi, banyak yang perempuan-perempuan ikut cari duit. Ada yang happy, ada yang kok ngerasa terpaksa, ada yang struggling juga sendirian sebagai single mom dan lain-lainnya. Itu ayo kita bantu, yuk kita kasih semangat nih Ma Mary. Nah, sebelum kita ngomongin tas, aku pengen tahu dulu, Mak Mary kan jurusannya bukan dunia profesional atau bisnis ya. Jurusan apa kuliahnya? Aku tuh dulu di IPB Mahani. Di IPB. Dapat jurusannya geofisika dan meteorologi. Terus MIPA ya itu ya. Ya. Jadi ya berhubungan dengan angka-angka dan segala macam. Dan gitu. ini kan couplepreneur ya sekarang ya. Itu suami jurusan apa? Udah tuh di kedokteran hewan. Jadi dua-duanya nggak ada yang nyambung, tapi bisnisnya malah tentang ini ya. Kita malah jualan tas. Oke, sebagai perempuan yang S1 kan kita berharapnya juga ya, dan masyarakat Indonesia umumnya atau orang tua kita berharap kalau udah S1 terus kerja kantoran. Dulu kamu ngalamin nggak sih? Kan memang ya doanya orang tua tuh biar kita kerja gitu kan. Kalau dulu kan kerja, apalagi kalau jadi ASN kan maunya gitu ya. Tapi aku kerja Mahani dulu. Oke, dulu sempat kerja di Jakarta, jadi bolak-balik Bogor, Jakarta. Gitu. Tiap hari, nggak pulang weekend gitu nggak? Nggak. Wow, tiap hari pulang Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta. Itu bertahan berapa tahun? Berapa tahun ya? Pokoknya tuh resignnya tuh setelah nikah akunya gitu. Karena memang capek ya gitu. Itu kemauan sendiri atau disuruh sama Uda? Ya, pertama aku capek juga kan, bolak-balik terus si Uda kan yang nganterin aku terus tiap pagi ke terminal gitu. Malamnya aku pulang dijemput lagi ke terminal. Iya, pulang malam lah ya kan jauh ya. Jauh malam. Jadi kita ngobrol berdua gimana kalau aku resign, terus si Udanya juga happy aku resign gitu kan. Ya udah resign aja deh gitu. Biar kita di rumah gitu. Karena udah kan usaha ya. Jadi dia di rumah kalau dia pengantin baru lagi ya kan. Maunya biar deket terusin usaha dia juga kan sebentar, nggak seharian ya. Oke gitu resign, sampai aku tuh ditawarin naikin gaji sama bosku gitu. Terus gimana ya gitu. Tapi kan aku ngerasanya nggak, udah kan berpikirnya lama ya Mahan untuk memutuskan aku resign itu tuh kan lama ya gitu. Jadi nggak tergiur lah gitu. Oke, resign. Akhirnya aku resign di 5 bulan pernikahan itu gitu. Oke, akhirnya resign demi juga ngejar ridho suami ya kan? Ngapain ya gitu. Diskusi sama Uda, gimana mau jualan nggak gitu. Karena si Uda kan memang jualan gitu. Jualan apa nih buat perempuan tuh apa ya gitu. Baju gitu. Jadi awalnya aku jualannya baju, terus nambah lagi ke sepatu Crocs ya. Zaman dulu kan susah nyarinya ya. Nah, kan zaman dulu kan Tanah Abang ya, Mahani ya ininya. Orang-orang beli baju pasti ke Tanah Abang. Ya udah, kita ke Tanah Abang naik kereta itu kita bertiga. Masya Allah. Kakaknya alhamdulillah anteng ya, dia nggak pernah tantrum lah gitu. Kita naik kereta beli baju di Tanah Abang. Sampai rumah aku foto lagi, sampai beli kamera digital zaman dulu ya. Itu fotoin satu-satu. Jualnya di
BBM, BlackBerry ya, belum ada Android ya, 2012 ya. Nah, itu aku dapat suppliernya gitu. Akhirnya jadi dari baju, sepatu, atau bahkan macam-macam produknya waktu itu. Macam-macam, ada makanan juga, basreng apa gitu. Oh ya ampun, serandom itu ya. Pokoknya apa yang dibutuhkan sama customer kita, teman-teman kita ada. Palu Gada ya. Makanya namanya itu dulu Kirana Staff. Oh, jadi staff kan semuanya ada. Kan banyak juga gini mah kayak sarjana maksud kayak ngapain capek-capek kuliah cuma jualan gitu. Itu kamu ada mental block gitu nggak sih? Atau cuek aja sebenarnya? Aku sih cuek, tapi ya keluarga ya, kita kan dari keluarga besar gitu ya, aku ya gitu. Pasti ada aja suara-suara yang kok sarjana nggak ngapa-ngapain di rumah aja gitu, malah jualan gitu kan ya. Dulu kan awal-awal jualan online tuh bukan sesuatu yang keren gitu ya. Iya, betul, Zaman dulu tuh jualan online tuh apa sih gitu, orang mikirnya apa sih gitu. Tapi ya udah ayo gas aja gitu. Udah alhamdulillah udah supportnya luar biasa gitu buat aku maunya apa ayo gitu. Jadi tadinya kita ngontrak di kota gitu, akhirnya 2013 pindah ke sini, ketemu dengan tetangga-tetanggaku tuh pengrajin tas, yang jahit tas. Oh, gitu. Di tempat baru yang ini dulu tinggal di sana, ketemu sama warga-warga yang ternyata pengrajin tas. Tuh. Jadi, tapi kan mereka udah bikin ya, udah ada desainnya gitu. Jadi aku awalnya ya hanya jualan tas yang udah mereka bikin gitu. Tapi lama-lama tuh nggak tahu idealis atau gimana, aku tuh pengen punya karya aku sendiri gitu ya, yang aku bikin desainnya gitu ya. Ya udah kita mulai produksi, dibantu sama Uda untuk komunikasi ke pengrajinnya, karena kan laki-laki ya pengrajinnya gitu. Nah awal-awal tuh kita door to door Mahani. Apa yang nawarinnya? Door to door. Jemput bola aku, jadi di dalam mobil tuh selalu ada tas. Jadi aku kemanapun pergi tuh aku promokan tas aku gitu. Karena kan waktu itu Android baru banget ya ada gitu, belum serame si BBM itu. BBM malah mulai tergerus kan gitu. Perpindahan dari BBM ke Android itu transisi itu aku masih jemput bola. Aku nitip tas kemana-mana ke teman-teman gitu. Nah itu tuh mentalnya. Kan banyak yang kayak, aku tuh malu ya nawarinnya. Nah gimana? Kan kalau tadi kan tentang keluarga besar gitu ya, akhirnya suami menguatkan ya, dan akhirnya ya udah cuek aja. Nah itu kan online lah ya. Nah ini kan offline. Jujur ya, aku kalau sampai sekarang disuruh jualan offline aku malu. Jujur li ya, aku buat tipe yang kayak gitu ya, makanya aku online Mamer sampai sekarang. Nah, gimana sih buat ngebantu juga teman-teman yang pengen mulai, terus tapi emang maunya offline atau bisanya offline, nah itu gimana tuh menghadapi mentalnya? Kita tuh harus mulai dulu gitu, kita rasain dulu, nanti gimana nantinya ya udah kita aja yang memutuskan kan. Aku terlalu sering ditolak, akhirnya aku jadi biasa gitu, jadi kayak kebal gitu. Jadi aku hanya fokus ke orang-orang yang mau gitu. Nah jadi bagaimana menghadapi mental block ketika nawari itu ditolak? Ya harus sering ditolak. Iya, harus sering terima. Harus sering latihan, itu latihannya ya. Latihan, ditolak ya nggak apa-apa, jalan lagi. Sampai akhirnya yakin bahwa pasti akan ada yang beli. Selama kita juga yakin dengan produknya bagus ya, karya kita bagus juga, kita harus yakin juga gitu ya dengan itu ya. Wah, Masya Allah. Tuh dapat ilmu ya, menghadapi mental block bukannya lari, bukannya malah tidak mencoba ya, justru dihadapin ya, dicoba dulu ya. Ada dramanya. Nah, aku mau ngomongin dulu masalah drama couplepreneur. Siapa yang sering mengalah? Bukan rahasia ya Allah. Istri atau suami yang lebih mengalah? Suami. Tepuk tangan untuk para suami. Aku nggak tahu, alhamdulillah ya dapet Uda tuh yang banyak mengerti gimananya aku gitu ya. Kan aku orangnya meledak gitu. Mani tahu ya aku tuh susah menyimpan emosi gitu kan. Ekspresif banget gitu. Nah dia tuh yang kalem, yang apa-apa tuh mikirin gitu. Kalau aku kan enggak ya. Baik, pertanyaan kedua, couplepreneur. Kan kalau ngomongin tentang duit nih ya kan, siapa yang lebih apik mengelola uang, istri atau suami? Suami. Wih, tepuk tangan buat suami, keren ya. Kalau aku lebih apik mengeluarkan uang. Tos dulu kalau gitu ya. Sesama ke istri-istri juga gitu ya. Tapi tetap ya, maksudnya kita berdua lah ya. Kalau ngelola uang pasti berdua. Tapi yang lebih apik tuh pasti udah ya. Udah. Jadi dia dari jauh hari itu udah kepikiran tuh. Kita harus nabung sekian, gini-gini gitu. Keren ya. Pertanyaan ketiga. Siapa yang lebih menguatkan untuk bangkit? Karena kan tadi kan tidak mungkin lancar-lancar aja nih 13 tahun. Istri atau suami yang lebih positivity lah, yang lebih menguatkan?
suami lagi. Jadi aku biasa ya. perempuan baperan ya Mani ya, pasti kan gitu. Jadi ada kompetitor langsung baper, nangis berhari-hari kayak gitu kan. Ngalamin kayak gitu juga seorang Mary ya. Mani. Wow, oke. Aku tuh apalagi nanti temen-temenku sendiri gitu kan yang produksi itu lebih ini. Tapi ya itu, dan alhamdulillah aku punya mitra-mitra distributor yang keren-keren banget. Mereka menguatkan aku mamer gitu, rezeki itu nggak kemana, bla 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 gitu. Ya. Walaupun secara logika kita paham tentang makna konsep rezeki, tapi tetap ada sisi perempuannya bapernya ya. Dan pasti. itu mitra-mitra dan suami yang lebih tough gitu ya terhadap. Nggak tahu kalau laki-laki gimana sih sebenarnya ngadepin hal-hal kayak beda-beda gitu, sih, beda-beda ya. Tapi rezekinya dia mamer. santai-santai aja. Aku yang ngerasa gerusuk dia santai gitu kan. Jadinya oh dia santai nih, berarti aku harusnya nggak cemas, nggak apa gitu kan. Jadi kayak oke gitu. Dia juga bilang itu rezeki udah ada, tenang gitu. Pertanyaan berikutnya. Kan kalau prinsipnya aku ya sering aku posting-posting tuh keluarga keurus, bisnis jalan terus. Nah, siapa sih yang paling, kan biasanya kalau couple tuh suka ada yang paling workaholiknya, yang paling mikirin keluarga banget gitu, yang kayak ngerem-ngeremnya. Yang paling workaholic, istri atau suami? Tetap suami ya Mani, karena peran dia memang begitu kan ya. Aku lebih yang nggak tahu ya, makanya apa aku terlalu santai gitu ya. Tapi tetap aku kalau untuk di Maikina aku yang bekerja gitu. Kalau udah kan lebih ke operasional, produksi, karena ngurusin tukang, bahan baku gitu ya, stok segala macam. Jadi beda tugas ya. Kalau Mamer lebih ke marketingnya. Jadi pembagiannya gitu. Karena kan suka beda-beda nih ya, couple-planner nih. Kalau Mbak Mary berarti pembagian tugasnya adalah di marketing dan salesnya dan admin-admin tim ngurusin mitra-mitra. Kalau udah di produksi dan operasional. Itu seperti itu ya pembagiannya. Pertanyaan berikutnya, semua kayak 24 jam gitu ya kita kerjanya ya, walaupun apalagi online kan, walaupun jam office hour-nya udah selesai, kita masih mikirin marketing, apalagi gitu. Nah, siapa yang paling ngerem kalau udah jangan mikirin kerjaan gitu? Biasanya itu siapa yang suka ngerem kayak gitu? Ya udahlah, suami lah, dia kan lebih santai orangnya. Kalau tepuk tangan lagi, dia lebih santai. Kalau aku kan overthinking ya Mahani. Nggak tahu perempuan-perempuan apa emang begitu, tapi aku overthinking gitu. Jadi ada masalah tuh langsung yang aduh gimana ya. Mau tidur kepikiran, lagi masak kepikiran. Nah, Mbak Mary gimana manajemen waktu antara ngurus bisnis dan ngurus keluarga? Tipsnya apa nih buat teman-teman di rumah? Waktu anak-anak bocil-bocil ya waktu itu, berarti kan paginya udah harus diberesin dulu tuh, anak-anak udah makan udah apa, nah baru bisa ngerjain bisnis kita gitu. Nanti siang balik lagi ke anak-anak kayak gitu. Karena di rumah jadi aman-aman aja Mahani gitu. Kan nggak jauh ya, kantorku juga di depan rumah. Udah juga di rumah gitu kan. Jadi ya kalau akunya lagi sibuk udah yang cover anak-anak gitu. Masya Allah. Jadi ini juga ada kayak kesepakatan tidak tertulis ketika yang satu lagi ngurusin bisnisnya, yang satu megang anak-anak. Berarti nggak ada kayak tabunya bahwa suami kayak tabu nih cebokin anak, misalnya tabu nih nyapu ngepel gitu. Kalau di rumah tangga Mbak Mary dan udah seperti apa? Alhamdulillahnya enggak ya. Masya Allah. Alhamdulillahnya udah fine-fine aja gitu. Kayak saling memahami aja. Kalau ini tuh kita kerja sama berdua gitu ya. Jadi bagi tugasnya ya sama-sama. Masya Allah. Rezeki banget ya kayak gitu ya. Jangan nih. Takut nanti ini apa lagi. Itu? GR ya? Iya. Soalnya GR ya? Tapi ya Masya Allah itu kan kayak juga privilege ya Mbak Mary ya. Alhamdulillah rezeki ya. Bahwa bisa memanage rumah tangga bareng-bareng, couplepreneur juga gitu ya. Dan sama-sama mengerti bahwa ini tuh bukan siapa yang paling capek, ini hanya kerjaan istri atau suami, tapi semuanya bisa kolaborasi ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Betul. Nah kalau dari segi ketika lagi lelah banget gitu ya Mbak Mary ya, kayak muncul nih sisi perempuan yang kayak capek ya perempuan yang nyari duit gitu. Ada nggak sih titik kamu kayak pengen udahan? Kalau mau udahan kayaknya enggak deh, tapi kalau mundur sedikit ada gitu, kayak aku aduh capek gitu. Jadi aku serahin semua ke si Uda. Sampai ke marketing, cuti dulu sampai ke marketing ya, ngurusin admin, silahkan. Yang tadinya bagianmu, gitu. akhirnya kamu cuti. Paling lama itu kamu cuti berapa? Cuti untuk menyehatkan mental lagi ya. Itu pernah nggak sih cuti ada berapa? Ada yang nggak lama-lama ya. Nggak lama. Seminggu gitu. Pernah sih waktu itu agak lama. Aku bener-bener yang, aduh istirahat dulu ya dah gitu. Nggak mau. Aku tuh ada momen nggak pengen ketemu orang, nggak pengen ngobrol sama orang, itu ada gitu.
Ya alhamdulillah dia memahami sih, dia take over semua. Masya Ya udah, akunya istirahat dulu. Istirahat dulu secara fisik dan mental. Jadi tips untuk mengembalikan lagi semangat mental kita adalah istirahat dulu. Mundur dulu aja. Nggak apa-apa nggak ketemu orang dulu, nggak apa-apa nggak ngurusin bisnis dulu, bahkan kayak ya udah jalan seadanya dulu aja, misalnya kayak gitu ya. Karena admin kan udah jalan ya sebenarnya. Admin udah ada tim ya. Nah, apa yang bikin Mak Mary akhirnya comeback gitu? Trigger apa sih yang akhirnya kayak yuk mulai lagi ya? Itu kan pasti ada itunya tuh. Ya karena nggak betah malahan sebenarnya kan, kalau kita rebahan terus kan nggak betah juga ya gitu. Terus ya udah balik lagi gitu, semangat lagi, ketemu orang-orang lagi, mulai semangat lagi gitu. Jadi sebenarnya kita perlu ya ketemu orang-orang, curhat selain suami sendiri gitu ya. Kita kan punya teman-teman gitu. Jadi curhat itu nggak yang mendalam. Ya kalau sama teman-teman jangan semuanya dibuka ya. Jadi kita hanya beberapa, yang penting kita healing lah istilahnya gitu. Udah seger lagi, udah balik lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau dari perjalanan 13 tahun nih, Mbak Mary ya, pernah nggak sih di titik kan kalau tadi menyerah ternyata nggak pernah ya? Kalau aku mah kan ada ya, kayak aku mau udah, saya mau resign dari bisnis saya sendiri tuh ada. Karena aku suka curhat ya. Mau udahan tuh sering banget, bahkan aku bilang sering loh Mak ya, sering gitu. Tapi ternyata penyembuhnya memang ya kita berhenti sejenak dulu, riset lagi, ujungnya kayak biasa kerja, terus jadi kayak nggak betah juga gitu ya, diem-diem aja gitu. Betul-betul. Nah kalau di fasenya Mak Mary kan, ini kan juga bisnis, berarti kalau tadi Palu Gada, ini bisnis yang kedua yang serius lah gitu ya. Pernah nggak sih kayak pengen udahan secara brand? Aku mau ganti deh bisnis, apa ya kalau orang skincare misalnya, bisnis apa baju lagi mungkin brand sendiri, atau bisnis apa lagi, pernah nggak sih ngerasa pengen udahan? Udahan enggak ada mah, ini aku tuh cinta banget sama Maikina gimana ya. Masya Allah. Alhamdulillahnya belum ada tuh pernah, cuman aku nambah brand ada. Pernah di fase itu. Terus? Ya itu bikin baju gitu ya, ada 2 brand baju sebenarnya yang alhamdulillah berhenti setelah beberapa lama launching, nggak lama ya, nggak nyampe setahun. Semuanya berguguran gitu. Jadi memang balik lagi ke Maikina gitu. Jadi nggak semulus-mulus itu juga ya. Berarti pernah cobain fashion, baju. Ternyata nggak sampai setahun. Nah, kalau belajar dari pengalaman itu, mungkin buat teman-teman yang lain juga belajar nih, apa yang bikin itu nggak lanjut, Mama? Apa nih yang bisa Mama Mary sharing? Ini mungkin ya, Mani, kita di mana sih bisa kita yakin itu berhenti gitu ya? Lebih kalau ke Maikina kan memang dari awalnya aku di Maikina tuh aku selalu yang ini orang-orang tuh masih belum banyak yang tahu Maikina, jadi aku masih punya harapan gitu ya gitu. Terus waktu itu yang brand kedua itu kaos, kaos sama si jaket pakai hoodie gitu, sweater gitu kan. Begitu aku barang jadi, ya mungkin banyak ini kali ya, mungkin karena memang persiapan launching yang tidak begitu gitu. Terus lama Mahani tuh orang-orang nggak bergerak gitu, stoknya nggak bergerak. Lama-lama udah kita cut aja gitu. Akhirnya aku nggak nerusin, nggak promoin lagi, nggak apain lagi gitu. Yang ketiga itu baju anak-anak. Baju anak-anak. Ini berarti yang si baju dewasa tadi dengan baju anak nggak barengan ya? Nggak. Percobaan lagi gitu ya? Lagi deh gitu ya. Udah bikin baju gitu. Dijahit sendiri gitu, berdua sama temenku yang jahit. Tapi ternyata tidak sesuai harapan juga. Hanya beberapa bulan nih kayaknya. Udah berguguran juga. Kalau yang ini udahnya kenapa nih baju anak? Baju anak itu sebenarnya laku ya, bagus gitu. Cuman aku nggak tahu ada problem apa dengan partnerku. Tiba-tiba berhenti gitu. Tadi dulu nih kita petik hikmahnya kan buat teman-teman belajar ya. Jadi ternyata bisnis itu bisa tidak berjalan bukan karena produknya tidak bagus, produknya bagus nih, market menerima, ternyata di internal ya Mak ya. Nah, apa tipsnya untuk kalau teman-teman yang mau kerjasama dengan sahabatnya, temannya atau saudara nih supaya bisa berjalan? Apa hikmah yang bisa dipetik dari situ? Mungkin lebih ke partnerku ya, maksudnya kalau semua dibicarakan mungkin akan berjalan baik gitu ya. Karena pada saat itu tiba-tiba beliau menghilang. Subhanallah. Menghilang tanpa jejak sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada kejelasan, kita nggak bisa produksi juga. Akhirnya makanya cut. Jadi apapun tuh semua bisa dibicarakan. Komunikasi yang paling penting gitu. Kecuali kalau sudah komunikasi tidak ada jalan keluar,
ya kita nggak tahu ya. Tapi setidaknya kita harus berkomunikasi dulu. Karena kan kalau menurut aku ya, kehilangan satu, aku bukan tipe yang punya banyak bestie, jadi kalau kehilangan satu rasanya kayak sayang banget gitu, padahal cuma masalah bisnis atau masalah uang gitu kan ya. Jadi intinya supaya bisa langgeng, kata Mary tadi, komunikasi gitu ya. Masya Allah. Jadi ketika orang lihatnya hasilnya, wah Mary pencapaiannya gini, ini gini, prosesnya itu juga luar biasa banget ya Mak ya. Itu yang kadang orang nggak tahu ya Mak. Orang nggak tahu ya prosesnya itu ya. Sempat mau bukan menyerah tapi berusaha untuk bangkit dulu, rehat dulu, baru mulai bangkit lagi gitu ya. Kalau ada satu hal yang paling bikin Mak Mary, aku bangkit deh gitu. Apa sih itu Mak Mary biasanya? Selain kalau tadi kan kayak ketemu sama orang kan itu kebutuhan kita ya, tapi deepnya Mak Mary tuh apa yang bikin Mak Mary kayak, wah aku harus bangkit lagi demi itu. Nah apa Mak? Cari cuan lah buat anak-anak Mahan, kita butuh pendidikan yang terbaik buat anak-anak kayak gitu kan. Kalau kita berdua nggak bangkit lagi, ini gimana anak-anak nanti ini masih pada kecil-kecil gitu kan. Ya udah, yang paling kuat motivasiku tuh anak-anak. Buat mereka, pendidikan mereka biar bagus. Masya Allah, merinding loh aku ya. Karena bagi orang lain mungkin kayak, aku pengen keluar negeri, aku pengen punya barang-barang branded gitu. Tapi buat seorang Mak Mary adalah fokus ke anak-anak, ingin memberikan yang terbaik, terutama dengan dunia pendidikan ya, biar menjadi yang lebih baik lagi ya. Yang aku juga sempat inget kan cerita kamu bahwa orang tua kan cuma lulusan SLTA ya. Kalau bapak aku SLTA. SMP. Mamamu SMP dan izin Allah orang tua berjibaku bisa menghadirkan anak sarjana kan gitu ya. Nah kan kita mau melanjutkan perjuangan orang tua ya. Apa sih impian liarnya kamu terhadap dunia pendidikan anak-anak? Iya, aku pengennya tuh mereka dapat pendidikan yang bagus, nanti biar bisa menghasilkan uang ya buat mereka sendiri gitu kan, yang nggak harus, kan kalau aku masih struggle gitu ya sama suamiku, merintis dari nol. Aku ingat banget kamu cerita kamu tinggal di gubuk. Ya itu di sini. Ya kan kamu tinggal di bangunan itu literally itu terbuat dari gubuk dan apa sih bahasanya? Bambu kan, yang anyaman bambu itu. Terus kalau ada celah-celahnya bisa ngintip gitu kan. Disitulah perjuangan kamu tinggal di gubuk. Izin Allah berproses, bertahan, mau menjadi istri yang sabar dengan suaminya. Sekarang izin Allah tempatnya nyaman buatmu, buat keluarga dan buat bisnis juga kan, satu properti itu ya. Kayaknya itu deh Mani motivasinya sebelum aku punya anak ya, buat nyari duit itu gitu. Kenapa gitu? Kan kehidupannya masih kayak begini gitu. Nanti anak-anak aku gimana? Anak-anak lagi kan ya kepikirannya kita harus bisa nih ya gitu. Kita harus bisa gitu. Jadi di 2013 itu struggling yang paling sedih deh kita berdua gitu ya sama Uda, karena tinggal di tempat seperti itu. Terus qadarullah mamaku harus aku bawa dengan keadaan yang seperti itu dari Riau gitu, mau nggak mau tinggal sama aku. Jadi kita tinggal berenam di dalam situ. Tinggal berenam di dalam gubuk itu, ya aku merinding banget. Mamaku tuh kan bawa cucu ya, ponakan aku gitu, jadi kita berenam di situ. Nah itu juga mungkin masuk motivasi aku secara tidak sadar ya. Aku harus bisa gitu. Aku sama Uda harus bisa ngebawa keluarga ini gitu menjadi lebih baik. Nah setelah punya anak-anak, baru deh tuh nih pendidikan nih. Nah, selanjutnya adalah pendidikan gitu. Jadi motivasinya akan bertambah terus ya, alasan why kita harus cari cuan gitu tuh akan bertambah terus alasannya gitu. Masya Allah. Merinding banget. Mama dulu SMP, terus kamu bisa kuliah, terus sempat 2013 ya. Coba ingat-ingat nih teman-teman ya, 2013 kamu udah senyaman apa hidupnya Mak Mary ngalamin tinggal di gubuk itu ya. Nah itu mulai membaiknya akhirnya udah pakai tembok. Tahun berapa ingat gak sih? Aku kayak pengen tahu berapa tahun sih kamu bertahan di tinggal tempat itu. 2013 aku mulai Maikina. 2015 aku ketemu SBO ya Mak Hani. Aku mulai belajar online tuh bagaimana gitu. 2015 ya itu ya, 13, 14, 15. 2017 aku baru merasakan penghasilan dari Maikina. Jadi itu butuh 4 tahun ya. Butuh 4 tahun aku bercuap-cuap mengenalkan produk lokal ini berkualitas gitu. Alhamdulillah di tahun keempat orang-orang mulai beli produk aku. Di situ baru mulai bisa menabung gitu. Mulai bisa menyisihkan uang untuk membangun. Aku kantor dulu yang aku bikin. Jadi aku masih tinggal di gubuk.
Kantor sama gudang duluan yang aku bangun. Jadi prioritasin buat naruh barang dulu ya biar aman, nggak kena hujan bocor segala macam. Tempat tinggal seadanya masih sesederhana itu dulu. Terus sampai omku tuh inget banget deh, waktu kesini tuh kan kita masih di Gubuk. Terus ngomong ke suami aku kalau udah, kalian kapan mau bikin rumah gitu. Terus udah jawabannya gini, aku inget banget. Insya Allah secepatnya, karena kita mau bikin mesin kita dulu untuk settle, kata udah gitu. Buat mesin cari uangnya biar aman dulu gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya aku tuh nggak yang terlalu banyak maunya Mahani gitu. Aku pengen rumah. Kamu juga nggak pakai berlian ya? Nggak ada. Nggak bisa. Emang bener-bener untuk family ya, Masya Allah. Nggak ada tuh. Beliin dong. Aku juga nggak punya, bukan tipe yang gitu ya. Kita sama ya gitu. Takut hilang. Teledor ya. Jadi invest ke bisnis, invest ke aset-aset yang lainnya, fokus ke pendidikan anak-anak, ini memberikan yang terbaik ya. Masya Allah, Mama Mary. Penutup nih, penyemangat buat teman-teman yang belum mulai. Oh, belum mulai, oke. Ikut mulu kan Mama Mary ikut SBO 2015 ya. Mereka tuh ikut, cuma nggak take action Mama Mary. Coba omelin nih, apa semangatnya buat teman-teman di rumah? Oke, teman-teman ya, kalau aku tuh dari dulu ketemu teman-teman yang mau memulai usaha gitu ya, selalu bilangnya, kamu coba dulu aja. Langkah pertama nih gitu, jangan mundur terus gitu. Langkah pertamanya nggak pernah. Buat langkah pertama dicoba, kalau jatuh berdiri lagi, dicoba lagi gitu sampai nanti kamu bisa sukses gitu. Jadi hanya mau aja mencoba gitu. Langkah pertama itu berat ya Mahani ya. Aku juga sebenarnya di awal-awal tuh berat, tapi karena alasan-alasan tadi, aku mau nggak mau harus maju gitu. The power of love untuk keluarga ya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Mary, terima kasih. Sama-sama. Aduh, jangan sedih. Aku doakan bisnisnya makin berkah berlimpah, bermanfaat buat umat, impian-impiannya tercapai, anak-anak bisa sekolah setinggi-tingginya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, keluarga sakinah mawadah warohmah. Terima kasih.